Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Kandiani Jusbandi, mahasiswi dari Universitas Respati Indonesia, kelas 38C, jurusan Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang terapi pengganti fungsi ginjal. Perlu kita ketahui, fungsi utama ginjal adalah menyaring limbah atau zat sisa metabolisme tubuh dan kelebihan cairan dari darah untuk dibuang melalui urin. Setiap harinya, kedua ginjal menyaring sekitar 120 sampai 150 liter darah dan menghasilkan sekitar 1 sampai 2 liter urin. Di dalam ginjal terdapat unit penyaring bernama nefron yang terdiri dari glomerulus dan tubulus. Glomerulus menyaring cairan dan limbah untuk dikeluarkan, tetapi mencegah sel darah merah dan protein darah keluar dari tubuh. Selanjutnya, mineral yang dibutuhkan tubuh akan diserap di tubulus agar tidak terbuang bersama urin. Selain menyaring limbah dan kelebihan cairan, ginjal juga berfungsi untuk menghasilkan enzim renin yang menjaga tekanan darah dan kadar garam dalam tubuh tetap normal, membuat hormon eritropoietin yang merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah, memproduksi vitamin D dalam bentuk aktif yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Pada gagal ginjal kronis atau penyakit ginjal kronis menyebabkan cairan, elektrolit, dan limbah menumpuk di dalam tubuh dan menimbulkan gangguan. Gejala bisa lebih terasa ketika fungsi ginjal memburuk. Pada tahap lanjut, gagal ginjal kronik dapat berakibat fatal, terutama jika tidak ditangani, misalnya dengan hemodialisa atau cuci darah. Terapi pengganti ginjal untuk pasien gagal ginjal kronis tahap akhir atau stadium 5, penanganan yang dapat dilakukan adalah mengganti tugas ginjal dalam tubuh dengan terapi pengganti ginjal. Terapi ini dibagi dua. Yang pertama, dialisis, dan kedua, transplantasi ginjal. Untuk dialisis terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hemodialisis atau yang biasa dikenal dengan cuci darah. Ini adalah proses di mana darah dipompa dari tubuh pasien ke mesin dialisis yang membersihkannya dari limbah, garam, dan kelebihan air sebelum mengembalikannya ke dalam tubuh. Hemodialisis biasanya dilakukan beberapa kali seminggu di pusat dialisis atau rumah sakit. Yang kedua, peritoneal dialisis atau CAPD. Proses ini melibatkan penggunaan membran perut sebagai filter alami untuk membersihkan darah. Cairan dialisis dimasukkan ke dalam rongga perut melalui kateter, kemudian dibiarkan untuk beberapa waktu sebelum dibuang. Proses ini dapat dilakukan di rumah oleh pasien sendiri setelah mendapatkan pelatihan. Kemudian untuk terapi pengganti ginjal yang kedua adalah transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal melibatkan pindahnya ginjal yang sehat dari seorang donor ke dalam tubuh pasien yang membutuhkan. Transplantasi ginjal sering dianggap sebagai metode pengganti ginjal yang paling efektif dan menguntungkan jika pasien memenuhi syarat untuk operasi tersebut. Setelah proses transplantasi, pasien pun tetap perlu mengkonsumsi obat imunosupresif dalam jangka panjang. Hal ini bertujuan untuk menghindari resiko penolakan organ cangkok ginjal. Selama penanganan berlangsung, pasien perlu menjalani pemeriksaan secara rutin agar kondisinya senantiasa terpantau. Demikian sharing ilmu yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.